Hai, selamat datang di Kuklova. Kali ini aku akan share resep waffle yang crispy di luar dan lembut di dalam. Selain itu, waffle ini juga bisa di frozen. Aku juga akan share tips menggunakan cetakan waffle elektrik agar hasil wafelnya bisa crispy seperti ini. Simak videonya ya. Sebelum ke resep waffle, aku akan review sedikit waffle maker yang aku pakai. Waffle maker ini aku belinya di Shopee Azgo Indonesia, mereknya Memo, harganya 130 ribuan aja. Link produknya ada di kolom deskripsi ya. Bagian dalamnya seperti ini dan anti lengket, jadi tidak perlu diolesi margarin ataupun butter saat membuat waffle. Lalu ada penguncinya juga seperti ini, jadi tutupnya akan tetap tertutup rapat meski adonan wafelnya mengembang saat dipanggang. Waffle maker ini tidak dilengkapi dengan tombol on off ya, hanya ada lampu indikator di bagian tengah yang akan menyala berwarna merah untuk menandakan proses memanggang waffle sedang berlangsung, dan lampu indikator ini akan otomatis mati untuk memberi tanda bahwa wafelnya sudah matang. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita ke resep wafelnya. Ini bahan-bahan yang harus disiapkan. Cara membuatnya, pertama kocok telur dengan whisker. Tambahkan tepung terigu, tepung maizena, gula pasir, garam, perisa vanila, susu UHT full cream, air, butter atau margarin leleh. Pastikan margarin atau butternya sudah tidak dalam kondisi panas ya. Baking powder. Lalu aduk-aduk dengan whisker hingga adonan wafelnya tercampur rata. Kalau adonan wafelnya sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya panaskan waffle makernya. Caranya, tinggal dihubungkan saja ke stop kontak, maka lampu indikatornya akan otomatis menyala berwarna merah seperti ini. Lalu tunggu saja sampai lampu indikatornya mati. Setelah kurang lebih 2 menit, lampu indikatornya akan otomatis mati. Itu tandanya waffle makernya siap digunakan. Selanjutnya, langsung saja tuangkan adonan waffle di atas cetakan waffle secara merata. Lalu tutup cetakan wafelnya, maka lampu indikator akan otomatis menyala, dan setelah kurang lebih sekitar 2 menit, sejak tutup waffle makernya ditutup, lampu indikator akan mati secara otomatis untuk memberi tanda kalau cetakan wafelnya sudah boleh dibuka dan wafelnya sudah matang. Seperti ini hasil wafelnya kalau teman-teman nggak tahu tips dan trik membuat waffle dengan cetakan waffle elektrik. Wafelnya mungkin sudah matang, tapi wafelnya masih agak lembek dan kurang crispy ya. Jadi sekarang aku akan kasih tahu tips dan triknya. Pertama, jangan lupa adonannya diaduk-aduk dulu ya sebelum dicetak lagi. Lalu tuangkan adonan waffle di atas cetakan waffle. Tuang secukupnya aja agar adonannya tidak meluber keluar saat dipanggang, tapi usahakan diisi merata ke seluruh bagian cetakan waffle agar bentuk dan warna kecoklatan pada waffle bagian atas hasilnya bisa cantik dan merata ya. Setelah itu segera tutup waffle makernya. Adonan waffle ini akan aku panggang selama 6 menit. 6 menit ini dimulai dari saat kita menutup waffle makernya. Nah, selama 6 menit, teman-teman akan lihat lampu indikator pada waffle maker akan mati dan nyala beberapa kali selang 1 hingga 2 menit seperti ini. Tetapi ini diabaikan saja ya, dan jangan pernah membuka tutup waffle makernya kalau belum 6 menit. Setelah 6 menit, teman-teman baru boleh buka tutup waffle makernya ya. Dan seperti ini hasilnya kalau dipanggang selama 6 menit, wafelnya nggak lembek dan yang pastinya ini lebih crispy ya. Dengan resep waffle yang aku share ini, teman-teman bisa bikin 6 buah waffle seperti ini. Sekarang kita bandingkan ya. Ini hasil waffle yang dipanggang 2 menit aja mengikuti lampu indikator pada waffle maker, dan ini hasil waffle yang dipanggang selama 6 menit tidak berpatok pada lampu indikator. Untuk bagian dalam wafelnya, lembut dan juga berongga seperti ini ya.
Waffle ini enak banget disajikan hangat-hangat untuk sarapan dengan topping madu atau maple syrup, atau bisa juga dengan es krim seperti ini. Kalau teman-teman mau simpen wafelnya di freezer untuk jadi cemilan frozen, tinggal dibungkus aja satu-satu dengan plastik wrap seperti ini, lalu masukkan ke wadah yang tertutup. Lalu simpan di freezer dan ini tahan berminggu-minggu. Kalau teman-teman ingin memanaskan kembali waffle yang di frozen, bisa pakai air fryer, panggang di suhu 180 derajat Celcius selama 5 menit. Wafelnya akan jadi crispy kembali seperti ini ya. Atau bisa juga pakai oven kalau mau memanaskan lebih banyak. Panggang di suhu 180 derajat Celcius selama kurang lebih 7 menit. Hasilnya akan kembali crispy seperti ini ya. Atau bisa juga dengan cetakan waffle yang teman-teman pakai, panggang selama 4 menit. Hasilnya akan kembali crispy seperti ini. Jadi itu aja yang aku bisa share di video kali ini. Mohon maaf kalau banyak kurangnya. Terima kasih sudah nonton videoku sampai selesai. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.